Assalamualaikum Bu Iis, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rini. Alhamdulillah Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Bu Iis ada waktu nggak? Iya, ada Bu. Ada apa? Ini Bu Iis, saya ada sedikit permasalahan yang ingin dibicarakan dengan Bu Iis. Apakah Bu Iis bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya? Tentu saja Bu Rini. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu harapkan? Nah, begini Bu Is, kedepannya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Is. Oh, begitu ya. Tentu saja boleh Bu. Saya merasa senang bisa berbagi dengan Ibu Rini. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Ya Bu Is, permasalahannya itu terjadi di dalam kelas saya terhadap murid-murid saya Bu Is. Hmm, dengan murid-murid ibu ya. Kalau boleh tahu permasalahan dengan murid-murid ibu itu seperti apa ya? Begini Bu Is, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang kurang fokus ketika mengikuti pembelajaran. Sehingga otomatis mereka akan kurang paham ya terhadap materi pembelajaran yang saya berikan pada waktu itu Bu Is. Hmm, kalau boleh tahu ya, kira-kira penyebab dari beberapa murid ibu yang tidak memahami atau merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran itu, kenapa ya Bu? Ya, begini Bu, sepertinya memang ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan murid-murid saya itu merasa sulit untuk memahami pelajaran yang saya berikan hari itu. Kira-kiranya ya Bu ya, faktor apa yang paling memungkinkan yang menyebabkan hal ini bisa terjadi gitu? Ya. Sebetulnya sudah saya tanyakan kepada murid-murid saya, di antara mereka ada yang menjawab mereka itu tidak sarapan terlebih dahulu ketika mau berangkat ke sekolah. Bahkan ada juga yang suka tidurnya terlalu larut malam. Nah, bahkan ada juga yang menurut saya dari beberapa murid saya itu yang memang mereka memiliki kekurangan ya dalam daya serapnya atau memiliki daya serap yang kurang. Begitu Bu Is mungkin Hmm, penyebabnya. Ya, sebenarnya seberapa besar ya Bu ya harapan Ibu gitu ya terhadap murid-murid Ibu itu dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Sebetulnya saya tidak muluk-muluk ya harapan saya terhadap murid saya. Saya menginginkan murid-murid saya itu mengikuti pembelajaran dengan serius, dengan fokus. Mereka bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, tidak hanya menggeleng-gelengkan kepala Bu ketika saya ditanya, kemudian tidak hanya melamun saja. Mungkin itu Bu harapan dari saya. Ya baik Bu. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dan permasalahan yang Ibu hadapi, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Mungkin sekarang terpikir ya Bu Is, eh, yang akan saya lakukan itu yang pertama bagi murid saya yang tidak sarapan terlebih dahulu, yaitu saya akan mengingatkan kepada murid saya akan pentingnya sarapan pagi. Kemudian bagi murid saya yang suka tidur terlalu malam, akan saya kasih pengarahan bahwa itu tidak baik bagi kesehatan. Dan bagi murid saya yang memiliki kekurangan akan daya serapnya, mungkin saya akan memberi bimbingan yang lebih bagi mereka. Ya, baik Ibu Rini. Saya rasa itu merupakan langkah yang bagus ya, di mana Ibu Rini itu mengingatkan akan pentingnya sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan tidur yang cukup, tidak terlalu larut malam, dan memberikan bimbingan yang lebih ya kepada murid yang memiliki daya serap yang kurang. Nah, seperti apa Bu bimbingan yang akan Ibu berikan? Ya, yaitu
bimbingan yang akan saya berikan rencananya yaitu memberikan latihan-latihan yang lebih dari teman-temannya sampai mereka akhirnya bisa memahami materi yang saya berikan. Oh iya, tapi tetap ya ibu yang membimbingnya. Iya, akan saya terus bimbing insya Allah sampai mereka benar-benar paham akan materi yang saya berikan pada waktu itu. Oh iya, begitu ya. Kapan ibu akan melakukan bimbingannya? Ya. Rencananya supaya tidak mengganggu murid yang lainnya, teman-teman yang lainnya, saya akan melakukan bimbingan ini setelah jam pembelajaran selesai atau setelah pulang sekolah. Ya, baik Ibu, bagus Bu. Kemudian apa ya komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Tentunya saya akan melaksanakan rencana ini dengan secara kontinu atau terus-menerus dan konsisten sampai terlihat perubahan pada murid-murid saya. Ya, kira-kira siapa saja ya Bu ya yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Menurut saya yang bisa membantu saya yaitu diantaranya Bapak Kepala Sekolah, kemudian orang tua murid dan tentunya rekan sejawat. Ya. Ya, kemudian bagaimana Bu tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Untuk kedepannya tentunya saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan komunikasi yang baik dengan orang tua murid, dengan orang tua siswa ya, supaya kita memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan tersebut. Iya. Baik Ibu, dari perbincangan kita kali ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu Is, saya merasa lega ya, sudah berbincang dengan Bu Is, saya sudah mengungkapkan apa yang ada di hati saya dan saya pun memperoleh ya mungkin rencana kedepannya yang akan saya lakukan gitu ya Bu Is. Nah, saya rasa perbincangan yang hari ini tuh sangat luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Rini bisa menjalankan rencana yang sudah Ibu pikirkan itu dengan baik dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dari rencana itu. Ya Bu Is, terima kasih sekali ya Bu Is, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu Is luangkan sehingga saya bisa mengungkapkan unek-unek yang ada di hati saya ini. Kalau begitu mungkin karena mungkin Bu Is punya aktivitas yang lain, Ya Bu. ditutupkan sekian saja ya Bu Is ya. Terima Iya. kasih banyak sekali Bu Sama-sama Is. Ibu. Selamat siang Bu Is. Ya, selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Is. Apa kabarnya Bu Is? Baik Bu, Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu Is sangat baik sekali hari ini. Ibu ada waktu nggak? Insya Allah ada Bu Is. Memang kenapa Bu Is? Ya, ini saya itu ada sedikit permasalahan ya Bu yang ingin dibicarakan dengan Bu Rini. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya? Ya, tentu saja boleh Bu Is. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya,
hal apa yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kali ini? Alhamdulillah ya Bu ya. Kedepannya saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu, Bu Is punya masalah ya? Tentu saja boleh. Eh, saya merasa senang bisa berbagi dengan Bu Is. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Bu Is? Eh, Ya Bu, begini ya Bu ya. Nih permasalahannya itu terjadi di lingkungan sekolah. Keadaan ruangan dan lingkungan sekolah itu tidak terperhatikan dan dianggap sepele sehingga menjadi kotor. Oh, berarti masalah ini di sekitar sekolah Ibu ya, yang mungkin kebersihannya kurang terperhatikan. Kira-kira menurut Ibu, kalau boleh tahu, misalnya permasalahan yang Ibu hadapi itu seperti apa ya, Bu ya? Ya Bu ya, jadi anak itu tidak melaksanakan piket ya Bu ya di setiap kelasnya. Padahal sudah ada kan jadwal piket. Kemudian untuk di luar kelasnya Bu ya, di luar ruangan itu setelah jajan makanannya, bekas makanannya itu dibuang, ada yang di tempat sampah, ada juga yang seenaknya gitu Bu. Oh, iya, mungkin itu ya Bu ya, penyebabnya dari permasalahan itu, bahwa walaupun jadwal jadwal piket sudah ada, mungkin ternyata ada di antaranya mungkin tidak piket, kemudian dari siswanya ada yang masih membuang sampah sembarangan ya, membuang sampahnya begitu saja. Ya, sepertinya kira-kira dari faktor tersebut apa yang paling memungkinkan yang menyebabkan lingkungan sekolah Ibu itu kurang terperhatikan? Iya Bu, kalau dilihat ya Bu ya, jadi sudah ada kan jadwalnya. Tinggal kesadaran dirinya Bu, kesadaran diri dari siswanya tersebut dan juga dari gurunya atau wali kelasnya juga selalu harus mengingatkan gitu Bu. Ya betul ya, bahwa sebetulnya dari yang sudah Ibu ungkapkan barusan ya, bahwa jadwalnya sudah ada ya, jadi murid itu memiliki jadwal tersendiri. Nah, sebetulnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid Ibu dalam menjaga kebersihan kelas maupun sekolah? Ya Ibu, saya mengharapkan ya Bu ya, ketika masuk sekolah ya dari mulai gerbang itu sudah mulai terlihat bersih gitu ya Bu ya, depan kelas masing-masing dari kelas 1 sampai 6 bersih. Kemudian ketika masuk ke kelas juga ruangan kelasnya terlihat bersih Bu. Jadi kan kita yang akan mengajar juga merasa nyaman, dan untuk murid-muridnya juga akan mengikuti pembelajaran juga kan merasa nyaman kalau bersih, seperti itu Bu. Iya, berarti Ibu ya memiliki harapan, intinya kelas bersih, kemudian lingkungan sekolah pun bersih ya. Kemudian setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Iya Bu, udah ada terpikirkan ya Bu ya, ada beberapa yang akan saya lakukan. Di antaranya saya akan mengubah jadwal piketnya Bu. Mungkin dengan dirubah gitu ya, dengan teman yang satunya lagi atau yang lainnya, mereka menjadi tetap semangat untuk piket lagi ya Bu ya, untuk melaksanakan piket setiap harinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan berkeliling Bu. Pagi-pagi saya memantau ke kelas-kelas gitu ya, depan kelasnya saja, dan mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah kepada tempatnya.
Dan satu lagi juga saya akan ngobrol bersama rekan sejawat ya Bu ya, tentunya itu guru kelas yang lainnya untuk bisa membantu gitu untuk terus mengingatkan kepada siswanya. Ya, baik Bu Is, luar biasa sekali ya Bu ya rencana Ibu, yaitu diantaranya Ibu akan mengubah jadwal piket dari murid itu sendiri supaya mungkin mereka tidak bosan mungkin ya, atau mungkin supaya lebih nyaman dengan teman yang lainnya. Kemudian Ibu juga akan melakukan pemantauan kepada murid-murid apakah sudah melaksanakan piket atau belum. Dan yang ketiga, mungkin Ibu juga akan bekerja sama dengan rekan Ibu. Nah, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Ya Bu, saya akan melaksanakan aksi saya yang tadi ada 3 kegiatan yang saya akan lakukan itu terus menerus Bu, sampai terlihat ada perubahan ya, anaknya jadi melaksanakan piket, kemudian yang lainnya setelah istirahat juga buang sampah ke tempatnya juga, guru-gurunya juga ikut terus membudayakan untuk selalu mengingatkan gitu. Ya, saya rasa itu sudah bagus ya Bu ya. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Nah ini ya pastinya itu kan siswa ya Bu ya, yang pastinya siswanya itu sendiri, kemudian guru di sini ya, guru dan juga penjaga sekolah. Tapi saya juga akan meminta kolaborasinya gitu dah ya, membantu dari Bapak Kepala Sekolah supaya juga ketika upacara bendera selalu mengingatkan, dan juga di rapat guru-guru juga. Nah, ya baik Ibu, saya rasa sudah sangat bagus ya. Ibu nanti akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, sudah pasti ya. Kemudian dengan rekan sejawat, dengan penjaga sekolah, dan murid-murid Ibu ya, sehingga mereka menyadari akan pentingnya kebersihan kelas maupun sekolah. Baik Ibu, dari perbincangan kita kali ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa tenang sekarang, yang sudah lega gitu kan. Jadi masalah yang saya pikirkan itu sudah terpikirkan juga solusinya dan rencana aksinya gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Is ya. Dan ini merupakan perbincangan yang sangat luar biasa juga menurut saya, karena saya juga mendapat pengalaman dari Bu Is ya. Mudah-mudahan Bu Is bisa menjalankan rencana aksi yang Ibu pikirkan Amin. itu dengan baik ya Bu ya. Iya, Sehingga Ibu. menghasilkan yang sesuai dengan yang Bu Is harapkan. Ya, amin amin. Ibu terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Ya, Selamat sama-sama, siang Bu Is. Ibu. Ya, selamat siang kembali Bu Is. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.